Halo, Gobang Genta. Selamat datang di channel Magenta, Malam Gentayangan. Cerita kali ini datang dari sobat Magenta bernama Raga, di mana ia mengalami kejadian mistis dan ingin membagikan pengalaman mistisnya ke sobat Magenta. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin. Gunakan headset Anda. Dare to hear. Let the story begin. Waktu di SMA, saya adalah Raga, adalah anggota OSIS. Sekolah saya adalah sekolah full day, alias sekolah negeri. Artinya, tiap hari Senin dan Sabtu, jadwal pelajaran mengajar selalu padat dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, kecuali hari Minggu, ya hari libur. Waktu itu saya belum punya SIM. Namun, karena jarak rumah saya ke sekolah jauh, akhirnya diperbolehkan bawa kendaraan dengan catatan harus lewat jalan tikus alias jalan pintas yang melintang dari kampung saya tinggal hingga ke sekolahan. Jalan tikusnya itu melewati jalanan kampung yang beraspal, namun terdapat banyak lubang di perkampungan itu. Jarak rumah yang satu ke rumah yang lainnya cukup berjauhan. Jalannya pun bisa dibilang indah dan masih asri, karena di kiri dan kanan jalan itu membentang sawah. Namun ada satu tempat yang konon katanya angker, yaitu sebuah kebun tidak terawat yang berada kurang lebih 5-6 meter di tengah-tengah antara kampung saya dan sekolah. Hari itu adalah hari Senin. Selepas materi pelajaran terakhir, kurang lebih jam 5 sore, ada sebuah pengumuman kalau semua anggota OSIS harus berkumpul di ruangan OSIS karena ada rapat penting. Saya pun langsung SMS orang rumah kalau saya akan pulang telat, mengabarinya. Ternyata rapatnya lama banget, sampai hampir jam 9 malam. Kalau nggak salah waktu itu, dengan istirahat sholat maghrib dan isya, akhirnya rapat pun selesai. Di mana saya pun langsung tancap gas, pulang dengan sepeda motor kesayangan saya. Saya pulang malam dan langsung berbelok ke jalan tikus yang biasa saya lewati saat pergi maupun pulang sekolah. Saat itu jalanan sepi, ya sepi banget, dan penerangan yang kurang dan minim. Jujur aja, sebelum pulang tadi saya sudah merasakan feeling gak enak. Ya, tapi bagaimana lagi, saya harus pulang. Singkat cerita, sampailah saya di titik angker itu. Angker, yaitu daerah kebun yang gak terawat itu. Saya tahu kalau kebun itu menyimpan kisah seram di kalangan masyarakat. Tapi, cuma jalan ini yang merupakan satu-satunya jalan tikus, jalan pintas yang setiap hari saya gunakan. Saya tetap gas di kecepatan santai dan tidak ngebut. Ketika mulai memasuki kebun tersebut, wow, gelap banget. Cuma ada saya sendiri yang melintas saat itu. Sebenarnya, saya tidak terlalu merasa takut. Tapi, kejadian yang gak pernah saya bayangkan sebelumnya pun terjadi. Motor saya tiba-tiba mati mendadak. Bah! Sial betul hari ini. Kenapa kau pakai mogok segala sih? Ujar saya panik. Saya heran, kehabisan bensin kah? Gak mungkin. Tadi subuh diisi bensin full sama om saya yang sempat minjem motornya.
Ada kerusakankah? Masa iya? Hari Minggu kemarin baru diservis dan dicek semua kondisinya masih sehat walau lihat kondisi motor. Terus kenapa nih? Saya sempat panik. Udah mogok, dan mogoknya pas di tengah-tengah tempat yang katanya angker lagi. Beneran, takutnya ada, tapi keselnya juga ada. Ya sudah, daripada galau nggak karuan, saya putuskan untuk dorong si motor sampai rumah. Walau saya tahu itu masih jauh, yaitu sekitar 6 kilometer. Bayangin saja, saya kudu dorong sejauh itu dalam kondisi gelap gulita. Saya lalu netralin gigi biar bisa didorong, dan saya putar kunci ke posisi on. Tetap gak ada tanda-tanda kalau kelistrikan motor bekerja. Lagian dari tadi udah saya coba untuk menyala. Cerak, cerak, cerak. Tetap gak mau hidup. Saya dorong lagi itu motor. Aneh, ketika mendorong dan menuntun si motor, dari kejauhan di depan saya terlihat seorang cewek yang jalan kaki ke arah saya. Tersorot cahaya bulan purnama waktu itu. Saya berpikir kalau ada cewek jalanan sendirian malam-malam gini ya. Namun, keheranan saya sirna setelah berpikir mungkin si cewek itu mau ke warung atau ke tempat lainnya, atau ada perlu mungkin. Dari kejauhan cewek itu tetap berjalan terus ke arah saya sambil dorong motor. Saya menunduk sesaat, dan ketika saya menegakkan kepala lagi untuk memandang ke depan, cewek itu hilang entah kemana. Ciri-ciri cewek itu yang saya ingat, dia berpakaian seperti orang biasa. Dan kelihatan dari postur badannya tuh cewek sekitar umur 20-an. Saya tengok sini, saya tengok sana, karena tuh cewek hilang begitu saja. Karena mana mungkin secepat itu, sedangkan saya hanya sekitar 5 detik tadi menunduk. Tapi dia telah lenyap gitu saja. Dan ada satu hal lagi yang gak kalah aneh terjadi setelah itu. Motor saya tiba-tiba terasa berat rasanya, seperti sedang menuntun motor dengan seseorang yang duduk di jok. Astaga, hanya perasaanku, tapi gak ada siapa-siapa. Mungkin jauh saya dorong, makin berat, dan tangan saya makin pegel. Aduh, udah mogok sendirian malam-malam gini. Udah hal aneh di tempat angker lagi, sungguh terlalu gumamku. Tapi walau tangan pegel, tetap saya tuntun si motor. Pokoknya saya harus pulang dengan motor ini, walau apapun yang terjadi. Makin lama makin berat, tapi saya terus mendorong. Tiba-tiba ada angin yang cukup gede niup saya. Cuma sekilas dan saya tercengang. Saya tercengang bukan karena angin itu, tapi karena suara yang bikin merinding terdengar di belakang saya. Suara ketawa cekikikan pelan-pelan. Kayaknya jauh banget, tapi kedengaran jelas. Jauh, tapi jelas. Saya terhenti. Saya pelan-pelan nengok ke belakang, dan langsung tuh suara cekikannya hilang, dan gak ada siapa-siapa yang saya lihat. Hanya kegelapan malam dan pohon-pohon yang rimbun dan lebat. Tiba-tiba, tanda netral di motor saya menyala. Bah! Bukannya seneng, malah serem yang ada. Tapi situasi ini saya gunakan. Saya langsung naikin si motor, dan saya starter. Langsung nyala. Si motor kembali bekerja seperti semula. Saya injek gigi satu, namun ada yang aneh di spion kanan saya. Saya lihat baik-baik tuh spion,
ternyata spion motor saya memantulkan sosok wanita melayang dengan rambut panjang banget menutupin muka. "Anjir, kuntilanak, somplak, kam!" ujar saya berbisik ketus. Sepertinya kuntilanak itu memang cewek yang tadi menghilang dan nebeng di motor. Pantes berat banget. Jantung saya deg-degan hebat dan keringat dingin mengucur banyak. Saya langsung tancap gas dan melirik ke spion. Sosok itu tertinggal jauh di belakang saya. Tapi suara cekikannya masih terdengar jelas. Geber dan gegeber sekencang-kencangnya menghindari suara yang terus bergema di telinga saya. Akhirnya lama-lama hilang juga tuh suaranya. Akhirnya saya sampai di rumah dan tampaknya orang rumah tahu kalau saya mengalami kejadian itu. Langsung saya dikasih segelas air putih. "Ini Raga, minum, habisin," gitu kata nenek saya. Saya minum aja sampai habis dan malam itu saya tidur pulas. Sampai sekarang saya masih merinding kalau ingat kejadian itu. Sekedar pesan, kalau mau kemana-mana, kalau feeling kita tidak enak, mending batalin aja. Jangan nekat. Saya pun kalau waktu itu tahu akan begitu, mending nginep di asrama sekolah saja. Ya, hati-hatilah di jalan. Minta dan berdoa pada Yang Kuasa agar kita tetap berada dalam lindungannya. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Magenta yang ingin mengirimkan atau sharing ceritanya, dapat mengirimkan ceritanya ke email kami magenta479@gmail.com atau DM ke Instagram kami Magenta Malam Gentayangan. Like juga suka, subscribe ke channel Magenta dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.